Halo semuanya, selamat datang di channel Siklus Bola News, tempatnya berita bola terupdate dan terpercaya. Messi hanya butuh 2 gol lagi untuk samai rekor Pele. Pemain Barcelona, Lionel Messi, selangkah lagi mampu menyamai atau bahkan menyalip Pele dalam urusan mencetak gol. Messi berpeluang besar memecahkan rekor anyar sebagai pemain yang mampu menciptakan gol terbanyak untuk satu klub. Kapten timnas Argentina itu cuma butuh 2 gol tambahan untuk bisa menyamai rekor yang pernah diraih Pele. Sampai saat ini, Messi sudah menyumbangkan 641 gol bagi Barcelona di berbagai kompetisi sejak bergabung 16 tahun silam. Sementara sang legenda sepak bola Brasil itu sudah menceploskan bola ke gawang lawan sebanyak 643 kali selama membela Santos. Jumlah gol tersebut diperolehnya saat mengabdi selama 18 tahun bersama klub asal Brasil Santos FC. Messi berpeluang menyamai rekor itu jika ia berhasil mencetak 2 gol sekaligus ke gawang Juventus saat pertandingan Liga Champions yang berlangsung di Camp Nou pada malam nanti. Inter Milan segera pagari Lukaku dengan kontrak baru. Lukaku selalu menjadi tumpuan utama Inter Milan sejak didatangkan dari Manchester United pada tahun lalu. Uang 80 juta euro yang Nerazzurri keluarkan terbayar tuntas dengan torehan 46 gol dalam 64 laga di semua kompetisi. Pada musim ini sendiri, Lukaku berhasil mencetak 12 gol dari 12 penampilan di semua ajang. Tidak heran jika dirinya banyak diincar dengan klub papan atas di Eropa, termasuk salah satunya adalah Real Madrid. Sudah lama, Real Madrid menginginkan penyerang yang bisa diandalkan untuk menjebol gawang lawan. Sejauh ini, belum ada pemain yang bisa menggantikan 450 gol yang dicetak Cristiano Ronaldo bersama Real Madrid. Kini, dilansir oleh 90 Minutes bahwa Inter Milan langsung berupaya untuk mencegah kepergian Lukaku dari klub. Mereka ingin memperpanjang kontrak sang striker meski saat ini kontraknya masih berlaku selama 3 tahun lagi. Kylian Mbappe catatkan 100 gol untuk PSG. Jumlah 100 gol sudah ditembus Kylian Mbappe di Paris Saint-Germain. Gol ke-100 di seluruh ajang bersama PSG itu dicetak Mbappe dalam kemenangan 3-1 atas Montpellier di ajang Ligue 1 Prancis. Ia mencetak gol penutup kemenangan Les Parisiens atas tuan rumah. Sebelum membuat gol ke gawang Montpellier, Kylian Mbappe harus sedikit bersabar untuk mencapai catatan gol ke-100. Ia sempat puasa gol beberapa laga usai menyentuh angka 99 gol di PSG lewat 2 gol ke gawang Monaco pada 20 November lalu. Selepas aksi brace ke gawang Monaco, Kylian Mbappe justru tak kuasa menjebol gawang lawan di 3 laga beruntun yakni melawan RB Leipzig, Bordeaux, dan Manchester United. Baru di akhir pekan ini, ia akhirnya berhasil membuat keran golnya mengucur lagi, sekaligus menembus kisaran 100 gol di PSG. Mbappe adalah pemain termuda di PSG yang berhasil melakukan pencapaian tersebut. Dalam daftar top skor sepanjang masa PSG, Kylian Mbappe kini menempati posisi keempat. Cuma ada 3 sosok yang lebih subur dari dirinya, yakni Pauleta, Zlatan Ibrahimovic, dan Edinson Cavani. Kabar buruk buat MU, Cavani dan Martial alami cedera. Laga West Ham United melawan Manchester United tersaji pada Sabtu pekan lalu pada lanjutan Liga Inggris pekan ke-11. Setan Merah bahkan sempat tertinggal lebih dulu di babak pertama. Pada babak kedua, MU membalikkan keadaan dengan 3 gol yang masing-masing dicetak Paul Pogba, Mason Greenwood, dan Marcus Rashford. Namun, kemenangan itu harus dibayar mahal dengan Setan Merah. Kedua pilar utama Manchester United yakni Anthony Martial dan Edinson Cavani dikabarkan mengalami cedera. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Ole Gunnar Solskjaer. Solskjaer sendiri belum bisa memastikan kapan Cavani dan Martial akan pulih. Namun, bisa jadi keduanya akan melewati partai penting di Liga Champions saat bertandang ke markas RB Leipzig. Sergio Ramos berpeluang tampil melawan Mönchengladbach. Sergio Ramos sudah berlatih intensif lagi dengan Real Madrid. Bek 34 tahun itu tampaknya sudah siap kembali ke lapangan hijau.
Ramos diketahui mengalami cedera otot saat membela Spanyol mengalahkan Jerman 6-0 di UEFA Nations League pada pertengahan November lalu. Selama ia menepi, penampilan Madrid jadi tidak stabil. 5 laga dilalui tanpanya dan hanya 2 kali Madrid meraih kemenangan, yakni saat membungkam Inter Milan 2-0 dan saat mengalahkan Sevilla 1-0. Oleh sebab itu, jelang menghadapi Borussia Mönchengladbach di laga terakhir grup B pada Kamis 10 Desember nanti, kehadiran Ramos tentu amat diharapkan Madrid. Apalagi mereka wajib menang untuk mengamankan tiket ke fase gugur. Dan harapan itu tampaknya bisa terwujud. Aubameyang seret gol, sang agen sindir Arteta. Masih kesulitan mencetak gol saat Arsenal dibungkam Tottenham Hotspur dalam derby London Utara di Tottenham Hotspur Stadium. The Gunners kalah 0-2 dari tuan rumah. Di laga tersebut, Aubameyang menjadi sorotan masyarakat publik. Pasalnya, penyerang berkebangsaan Gabon itu tampil di bawah performanya musim lalu. Menurut catatan Opta, Aubameyang tak memberi ancaman sama sekali untuk Tottenham sepanjang 90 menit pertandingan. Pemain berusia 31 tahun itu gagal membuat shot on target dari 2 pencobaannya dan hanya membuat 23 sentuhan bola. Jumlah sentuhan itu paling sedikit dari total 22 pemain yang memulai pertandingan Tottenham versus Arsenal itu. Catatan itu pun membuat Aubameyang sulit menghasilkan peluang apalagi gol. Dari 11 penampilannya musim ini, Aubameyang baru mencatatkan 2 gol di Liga Inggris. Padahal, musim lalu Aubameyang menjadi pencetak gol terbanyak kedua di Liga Inggris dengan 22 gol, hanya kalah dari striker Leicester City, Jamie Vardy. Performa merosot itu membuat agennya kewaku mesah menyindir taktik manajer asal Spanyol tersebut. Sang agen pun menyindir Arteta dengan membagikan statistik itu di media sosial. Arsenal sendiri kini terjemput di papan bawah klasmen di Liga Inggris. Juara Piala FA musim lalu itu masih tertahan di posisi 15 dengan baru mengemas 13 poin dari 11 laga. Ousmane Dembele kembali alami cedera. Kualitas bukanlah alasan mengapa Dembele sering ditepikan di Barcelona. Namun, karena pemain berusia 23 tahun tersebut sangat rentan mengalami cedera. Ia bahkan sudah cedera sebanyak 9 kali sejak tiba di Camp Nou. Cedera yang paling parah dialami Dembele pada tahun ini. Ia harus absen selama 5 bulan akibat cedera hamstring. Permasalahan ini membuat Barcelona harus membeli Martin Braithwaite dari Leganes pada musim dingin. Begitu sembuh, Dembele langsung masuk dalam rencana pelatih anyar Ronald Koeman. Beruntungnya, cedera tak lagi menghampiri Dembele, sehingga ia bisa bermain sebanyak 12 kali di semua kompetisi musim ini. Sayangnya, nasib baik itu hanya menyelimuti selama 4 bulan saja. Baru-baru ini, lewat situs resmi klub, Barcelona menyatakan bahwa Dembele kembali mengalami cedera hamstring di kaki kanannya. Liverpool berencana memperpanjang kontrak Fabinho. Liverpool berharap untuk memulai negosiasi dengan Fabinho mengenai kontrak baru. Sang juara IPL itu mempertimbangkan pemain internasional Brasil tersebut sebagai salah satu pemain krusial di klub. Setelah 2,5 tahun pertama yang mengesankan di sana, Fabinho bergabung dengan Liverpool dari AS Monaco pada 2018 lalu. Setelah awal yang tenang di Inggris, ia tumbuh menjadi anggota kunci dari skuad yang memenangkan Liga Champions pada 2019 dan Liga Premier pada musim lalu. Pemain berusia 27 tahun itu bermain terutama di pertahanan tengah musim ini karena Virgil van Dijk dan Joe Gomez mengalami cedera. Kesepakatannya kontrak Fabinho sebelumnya berjalan hingga 2023. Akan tetapi, Liverpool berharap untuk bisa memperpanjangnya hingga 2025 atau 2026 dengan kenaikan gaji yang lumayan. Fabinho saat ini menghasilkan 100.000 euro per minggu dan pihak Liverpool akan menaikkannya jika sang pemain menekan kontrak baru. Liverpool juga berharap bisa mengikat Wijnaldum dengan kontrak baru. Kontrak pemain berusia 30 tahun itu akan habis pada musim panas mendatang dan ia telah gencar dikaitkan dengan Barcelona. Pjanic mulai mengeluh jarang bermain di Barcelona. Miralem Pjanic mulai mengeluh di Barcelona
Ia merasa belum diberi kesempatan tampil lebih banyak oleh pelatih El Barca, Ronald Koeman. Entrenador asal Belanda itu lebih mengutamakan Sergio Busquets dan Frenkie de Jong sebagai double pivot, khususnya di Liga Spanyol. Alhasil, jatah bermain Pjanic pun berkurang. Musim ini, Pjanic sebetulnya sudah tampil 11 kali dengan rincian 6 kali di Liga Spanyol dan 5 kali di Liga Champions. Namun hanya di ajang terakhir ia selalu diturunkan sebagai starter. Saya tak puas dan tak bisa puas. Selama karir saya tak pernah terima jika tak dimainkan, begitu juga saat ini. Kita akan lihat nanti. Saya siap, saya sudah berlatih baik, dan saya tinggal menunggu. Tak ada lagi yang bisa saya lakukan. Ini adalah situasi sulit yang tak sesuai untuk saya, kata ex-Lion, AS Roma, dan Juventus itu.